Ya paling 10% lah yang masih ingat ya. Jangan terlalu bener, Bu. 10%. Jujur banget. Ini juga nanti akan kita bahas lagi, kita refresh lagi di pemrograman tersebut. Jadi mungkin nanti mendalamnya di pemrograman tersebut. Ya. Tunggu dulu. So, apa itu function atau fungsi? Function atau fungsi merupakan blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi yang masih ada dalam C++ adalah fungsi main. Jadi sebenarnya selama ini juga kita udah pakai function ya, udah pakai fungsi namanya fungsi main. Kegunaan fungsi ini untuk mengurangi pengulangan penulisan program yang sama dan agar program menjadi lebih terstruktur sehingga lebih mudah dipahami, diperbaiki dan lebih mudah untuk dikembangkan. Jadi misalnya kita punya program nih, apa namanya? Main. Lalu programnya adalah cout masukkan nama. Oke. Kita punya program perintahnya adalah salah satunya cout masukkan nama. Misalnya kita tidak menggunakan function, teman-teman misalnya kalian bikin coding program. Nanti kan kalau udah jadi programmer kan coding programnya nggak cuma 5 baris ya. Banyak. Misalnya ratusan atau ribuan baris gitu. Keren banget jadi programmer ya. Nah, misalnya di baris ke-10 kalian ada perintah cout masukkan nama. Lalu di baris ke-105 itu kalian juga menggunakan perintah cout masukkan nama. Lalu di baris ke-1500 kalian juga ada perintah cout masukkan nama. Ini kan perintahnya sama, ya kan? Tujuannya juga sama. Maka teman-teman tidak perlu menuliskan tulisan cout masukkan nama lagi kalau menggunakan function. Jadi tinggal kita buatkan functionnya. Itu fungsinya apa? Misalnya void nama. Lalu parameternya apa? Nah, maka ketika kita mau menggunakan perintah cout masukkan nama, tinggal dipanggil nama fungsinya aja. Nama fungsinya apa? Nama, maka nama dalam kurung. Sehingga di baris ke-105 nggak perlu nuliskan lagi cout masukkan nama, tapi yang ditulis adalah nama dalam kurung. Baris ke-1500 juga sama, nama dalam kurung. Ya, jadi dia lebih mudah. Kenapa? Karena dia satu perintah yang sama, tujuannya juga sama, tinggal dipanggil nama functionnya saja. Maka lebih mudah. Kenapa? Karena meminimalisir kesalahan penulisan, gitu ya. Padahal maksudnya sama. Gitu. Lalu yang kedua, agar lebih terstruktur, lebih mudah dipahami dan diperbaiki. Jadi misalkan ternyata yang dimasukkan itu bukan nama, masukkan KTP misalnya gitu ya, misalnya, atau jangan nama aja tulisannya, masukkan nama lengkap. Tadinya kita tulisnya masukkan nama. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu mau kita ganti nih jadi masukkan nama lengkap, maka cuma tinggal ngeganti di function satu saja. Otomatis yang di sini nggak usah diganti, dia akan menyesuaikan. Gitu. Sedangkan kalau kita nulis satu-satu kayak gini, ini harus kita ganti, ini juga harus kita ganti. Tapi kalau pakai function, teman-teman tinggal perbaikan di functionnya aja. Jadi lebih mudah untuk mengelolanya. Itu ya. Ada dua jenis function dalam bahasa C++. Yang pertama adalah standard library function dan yang kedua adalah programmer defined function. Kalau standard library function berarti yang udah bawaannya dari C++, ya. Contohnya tadi ada main, ada clear screen, ada get. Ini adalah fungsi-fungsi yang udah ada di dalam C++. Kalau mau pakai yang udah bawaan, berarti harus dikenalin dulu file reader-nya atau library-nya. Contohnya, kalau mau pakai function get, berarti harus kenalin library Conio-nya. Sehingga nanti di atas sebelum main, sebelum using namespace, itu teman-teman tuliskan include conio.h, include iostream. Itu kita mengenalkan library-nya ke dalam si program ini. Agar kita bisa menggunakan perintah-perintah atau function yang ada di dalam library tersebut. Ini kalau pakai yang sudah bawaan. Ada juga jenis yang kedua, yakni programmer defined function. Kalau programmer defined function berarti kita menulis sendiri, membuat sendiri functionnya.
ya. Jadi nggak perlu pakai library tadi. Gitu. Karena ini kita bikin sendiri ya. Penamaannya sama dengan variabel, tidak boleh menggunakan spasi ya. Penulisannya tipe fungsi spasi nama fungsi lalu di dalamnya parameternya. Ya, lalu tugas fungsinya apa? Ada dua cara untuk meletakkan fungsi yang buatan sendiri. Yang pertama adalah diletakkan sebelum main atau langsung didefinisikan, atau diletakkan setelah main. Kalau setelah main berarti bikin prototype-nya dulu di awal, lalu definisinya di akhir diletakkan setelah main. Kenapa kan di belakang nggak kelihatan? Kalau prototipe fungsi, ini penulisannya tipe fungsi, nama fungsi, parameter formal. Nah, kalau definisi fungsi, ada tipe fungsi, nama fungsi, parameter formal, dan instruksinya. Jadi kalau prototipe itu, dia mengenali dulu, ya, nanti akan ada namanya fungsi A, fungsi B, fungsi C. Parameternya ini A, B, C, gitu ya. Nah, kalau di definisi fungsi, selain dia mengenali tugasnya, ini ya, nanti fungsi A itu dia ngerjain A, B, C, D. Ini ya, fungsi B nanti dia ngerjakan A, B, C, D. Ya, jadi kalau prototipe dia mengenali dulu, kalau definisi fungsi berarti dia menjelaskan tugasnya si fungsi ini dia ngapain. Ya. Ini prototipe fungsi digunakan untuk mendeklarasikan ke compiler mengenai labeling, jumlah parameter, dan tipe data dari masing-masing parameter. Saya kecepatan nggak? Iya. Ya? Hah? Iya. Oke. Saya pelankan. Terdapat jadi terdapat dua macam parameter. Yang pertama adalah parameter formal, yang kedua adalah parameter aktual. Parameter formal itu yang ada di dalam definisi fungsi, parameter aktual itu yang digunakan saat pemanggilan fungsi. Variabel kita lewatin aja. Nah, kita kasih contoh dulu yang parameternya ya. Ada parameter formal dan parameter aktual ya. Parameter formal itu yang ada di deklarasi fungsi. Berarti contoh di sini adalah ini ada definisi fungsi ya. Ada satu fungsi namanya fungsi tambah, tipenya void, parameternya ada A dan B. Maka ini disebut parameter formal. Oke. Nah, terus kita panggil fungsi tambah dalam kurung 10,12, tambah dalam kurung 100,200. Maka angka 10, 12, 100 dan 200 itu disebut sebagai parameter aktual, bukan formal ya, aktual. Itu ya. Jadi parameter formal itu yang ada di sini di definisi ataupun di prototipe. Lalu aktual itu yang kita pakai ketika manggil fungsi. Kalau manggil fungsi nggak usah pakai tipe fungsi. Manggil berarti cukup namanya aja. Gitu ya. Ini kan void tambah. Ini ada nama fungsi tambah, tipe data tipenya void. Lalu kita panggil tambah. Jadi yang dipanggil hanya nama fungsinya saja. Tidak perlu pakai tipe fungsi. Gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ada dua jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi void dan juga fungsi non void. Yang pertama fungsi void. Fungsi void ini adalah dia tidak memberikan nilai balik, ya. Jadi kalau void kayak tadi misalnya void tambah integer A integer B, berarti dia cuma ngambilin doang, nggak ada nilai balik. Gitu ya. Atau ada juga fungsi non void. Kalau non void berarti ada return value-nya atau ada nilai baliknya, ada yang dikembalikan nilainya, gitu ya. Dan cuma ngambilin doang, tapi dia juga balikan nilai. Oke.
di sini, outputnya apa? Outputnya? Outputnya output B Outputnya apa? 22 sama 300. Oh, butuh. Duduk terus. Ada outputnya enggak? Bentar, aku pengen JavaScript ya, Roy. Outputnya berapa? Oh iya, output 112? 100, 200. 110, 212 Salah. Apa man? berapa? Tambah 12. 100. Tunggu. Enggak masuk itu. Berapa outputnya? 22 300. Betul 300 salah. Ada berapa outputnya? 1, 2, 3, 4, 5? 2. Apa saja? A plus B. A plus B. Sama? Kasih. Terus B. Kasih. Sama? C plus D enggak? Outputnya adalah 22 dan 300. 300. Ya kan soalnya kan bisa digunakan A 10 sama 22. Aku kan 300 agak kurang aku aja. Iya, fungsinya apa fungsinya? Poin tambah integer A, integer B. Perintahnya ngapain? 300. Sial A plus B. Berarti menampilkan A tambah B. menampilkan hasil penjumlahan A dengan B. Menampilkan karena ada perintah ya. Lalu kita panggil di dalamnya. Panggil fungsi namanya saja. Tambah dalam kurung angka berapa? 10, 12. 10 ini menggantikan A, 12 ini menggantikan B. Si out. Berarti nampil dong. Berarti nampilnya adalah 20. Panggil lagi tambah 100, 100 menggantikan A, 200 menggantikan B. Maka 100 ditambah 200 outputnya adalah 300. Maka outputnya ada 2, yakni tulisan 22 dan angka 22 dan angka 300. Jadi fungsi itu bisa dipanggil berkali-kali, bukan cuma sekali aja. Gitu ya. Contohnya di sini kita manggil 2 kali fungsi tambah. Isi dari parameter aktualnya sama boleh nggak Bu 10 dan 12 lagi ya boleh. Gitu ya. Iya. Jadi kenapa dia nampil? Karena di dalam fungsi kan ada perintah cout. Tampilkan hasil penjumlahan A dengan B. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Semoga bisa berjumpa ya. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau yang awal ini tadi, dia mendefinisikan fungsinya langsung di atas sebelum main. Ingat ada 2 cara mendefinisikan fungsi, diletakkan sebelum main atau diletakkan setelah main. Ya, kalau diletakkan sebelum main, teman-teman langsung mendefinisikan nama fungsinya, tugasnya ngapain. Tapi kalau diletakkan setelah main, nah ini kan setelah main ya. Ini kan main selesai ya, kurung rawat tutup. Lalu di bawahnya baru kita definisikan tugasnya ngapain. Maka di awal main harus ada prototipe fungsinya. Prototipe fungsi ini. Oh, deklarasi. Ya, jadi ngasih tahu dulu. Ya, ini loh ya, kita mau ada fungsi tambah, kali, dan kurang. Parameternya ada A, B, ini A, B, ini A, B. Jadi ngenalin dulu prototipe fungsi
kenali dulu. Dia kita mau ada fungsi ini. Tugasnya ngapain? Dikasih tahunya setelah main. Kalau kayak gini berarti outputnya ada berapa? Ada 4. Apa aja outputnya? Ada. Putar. Empat. 4. Apa aja outputnya? 42. Kabarnya ada 2 kali. 300. Kurangnya 1 kali 1. 60. Dua-dua 300 sudah jelas ya, karena kita manggil fungsi tambah. Fungsi tambah itu dia si A plus B, 78 A dengan B. Lalu fungsi kurang, dia ngapain? A minus B. 9 dikurangi 2, 7. Good. Lalu kali 10, 6. A kali B, 10 dikali 6 hasilnya adalah 60. Maka outputnya ada 4 angka, 22, 307, dan 6. Gitu ya. Bisa dipahami untuk fungsi. Teman-teman boleh menuliskan prototipenya dulu di atas gitu ya, baru definisinya di bawah main, atau mau langsung definisinya di atas juga boleh. Terserah, enaknya pakai yang mana gitu ya. Tapi kalau mau lebih rapi, kalau memang fungsinya banyak ya berarti prototipe dulu aja di atas. Biar lebih rapi aja. Jadi scrollnya nggak kepanjangan untuk ke main. Ya, bayangin ini ada 1, 2, 3, 4 dikali ada 12 baris baru masuk ke main. Kalau definisi fungsinya di atas ini. Jadi kalau fungsinya banyak, kayaknya lebih enaknya teman-teman prototype dulu di atas ini. Ini kan cuma satu baris. Jadi mainnya nggak terlalu bawah. Biar gampang nyarinya doang sih kalian dulu. Ya, cuma balik lagi ke kalian nyamannya gimana? Mau langsung definisi? Kayak ini langsung definisi sebelum main, atau mau prototipe dulu baru definisi setelah. Ya, sama aja. Ini dari Fungsi non-void tadi udah. Oh, dari Nah, ini kitnya itu. contohnya. Kalau fungsi non-void berarti dia ada perintah Kodeku returnnya. diterjemahin ke skrip. Ya, dikembalikan kemana? Dikembalikan ke variabel hasil. Ya. Lalu dipanggil sama dengan tambah dalam kurung D, C. Berarti outputnya berapa? Hah? Gimana? Outputnya berapa ini? Ada berapa output? Ada. Apa aja? Atau berapa aja outputnya? Yang D sama C outputnya kan? Yang itu ya? Yang D sama C outputnya berapa? Outputnya berapa? Benar dulu, mantap aja. Mantap salah nggak apa-apa. Yang penting yakin dulu. Kedua, terus 7, terus 60-nya jalannya dia berubah ya. Ini dua-dua karena kan D-nya dia pakai fungsi tambah, D-nya nilainya adalah 10, C-nya nilainya 12. Ini kan untuk nyimpan hasilnya gitu ya. Lalu kurang berarti 9 dikurangi 2, 7. Kali berarti dikalikan 10 dikali 6 berarti 60 gitu ya. Jadi yang tadi dari variabel hasil ini di sini disimpannya di E. Jadi ada nilai kembalian gitu ya. Kalau tadi yang void dan tidak ada nilai kembalian. Oke. Ini tugasnya. Tapi katanya karena ada final project jadi nggak usah ada tugas Bu. Oke, kita lanjut. Kalian protes dulu, jangan terlalu pasang. Kita lanjut ke basic parameter. Jadi basic parameter itu ada dua cara, yakni pass by value dan juga pass by reference. Bedanya pass by value dengan pass by reference, teman-teman kalau pakai Excel, Ya, Excel. Excel kan dari kolom-kolom ya, misalnya
20, di A2 saya isikan angka 88, di angka 3 saya isikan angka 71. Ketika kita mau mengisikan nilai yang sama, itu kan ada dua cara ya. Bisa kita copy paste ya. Kita copy angka 20-nya, lalu kita paste di kolom B1. Berarti isinya berapa di B1? 20. Di copy, di paste. Atau dengan cara yang kedua, yakni dikopikan alamatnya sama dengan A2. Isinya berapa? 88. Ya. Nah, bedanya apa? Ini yang disebut dengan pass by value. Artinya kita hanya mengkopikan nilainya saja. Atau yang disebut dengan pass by reference, dia by alamatnya. Alamatnya di A2. Bedanya adalah ketika yang A1 saya ubah menjadi 70, apakah yang di B1 itu berubah? Enggak. Tidak. Karena kita hanya copy paste nilai 20-nya saja. Sedangkan kalau yang di A2 saya ubah menjadi 80, apakah yang di B2 berubah? Berubah karena kita kopikan alamatnya. Apapun yang terjadi di sini, B2 akan tetap berubah. Gitu ya. Jadi dengan yang A1, yang B1, apapun yang terjadi di A1 dia nggak akan berubah. Karena dikopikan saja. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini yang disebut dengan pass by value. Jadi fokusnya di nilai C-nya ya. Jadi di nilai C ini di main awal kita kasih nilainya adalah 0. Nilai C sebelum fungsi perkalian dipanggil, kita panggil nilai C isinya adalah 0. Lalu kita panggil fungsi perkalian A, B, C. A kali B, C-nya dia untuk menyimpan hasilnya. Oke, untuk menampilkan hasilnya. A dikali B, A-nya 10, B-nya 30. Maka nilai C-nya adalah 300. Oke. Maka nilai C dalam fungsi perkalian, ini ya, nilai C dalam fungsi perkalian adalah 300. Ya. Tulisan nilai C dalam fungsi perkalian ini ikutnya di function perkalian ya. Jadi dia nggak masuk di main, tapi dia masuknya di function perkalian. Oke. Lalu nilai C setelah fungsi perkalian, ini si out-nya di main. Setelah fungsi perkalian dipanggil adalah 0. Nilainya dia tetap ada di 0. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan alamatnya. Ya, kita hanya mengambil nilainya saja untuk nilai C. Bedanya kalau pass by reference, nah di sini ya. Jadi kalau pass by reference, teman-teman tambahkan tanda N atau ampersand. Oh, tanda dari ya, di depan si C-nya. Artinya kita juga mengkopikan alamatnya. Oke, sehingga kalau seperti ini, maka sebelum fungsi 0 dalam fungsi perkalian 300, setelah fungsi perkalian dia tetap 300. Karena kita mengkopikan alamatnya. Jadi kalau mau mengkopikan alamatnya, maka tambahkan tanda ampersand. Ya, kalau teman-teman bandingkan, yang ini kan dia nggak ada tanda ampersandnya. Artinya kita hanya mengcopy nilai C-nya saja. Makanya ketika balik lagi ke main, C-nya ya tetap 0. Karena dia cuma berjalan di function-nya aja. Gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan alamatnya, ini kan alamatnya C, di function dia hasilnya 300, maka ketika di sini kita pastekan alamatnya, outputnya tetap 300. Ya, nanti kalau nilai C-nya berubah lagi, ya itu berubah. Begitu. Ya, itu yang membedakan pass by value dan pass by reference. Yang utama ini kita lakukan adalah pass by value. Ya. Array sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya, berarti materinya sudah selesai. Ada quote nggak ya? Coba saya lihat, oh nggak ada. dikirim di classroom, Bu. Materinya kirim ke classroom, Bu. Ya, siap di classroom ya. Ini materinya function dan array jadi satu di sini. Komandan. Apa? Dia kesuruh minta kirim. Kayak dosen fotografi.
Udah kan tadi udah ngirim. Iya. Ini saya Arvin. upload deh. Ya. Smart kan Jadi nggak bisa gak sih? Materinya sudah selesai, nanti untuk function akan lebih banyak dibahas di kuliah Semester 2. depan. Kuliah semester depan. Kuliah semester. Oke. Udah masuk kedua aja ya. Karena ini pertemuan terakhir kita tatap muka, ya. Ya. Jadi berapa? Besok. Oh iya, sorry, belum saya sampaikan. Besok itu saya cuti. Pasti kalian sedih. Kecewa. Pengen belajar. Saya cuti karena ada acara keluarga. Nah, karena kalian bukan keluarga saya. Kita mau ngajak makan Saya ada acara keluarga, jadi saya nggak bisa datang besok. Kakak juga. Berarti lebih dong besok berarti dong. Besok saya mau ngomong ya. Kalau full 5 Kita tentunya berarti online di minggu depan. Ya. 3 kali pertemuan ya. Ya. Jadi kalau di bawah pertemuannya besok saya masukkan biar kalian masuk lagi ya. Yuk besok masuk.